Hai guys, di video kali ini gua akan membahas berita yang sedang panas banget di dunia K-pop. Berita yang baru saja keluar dan melibatkan dua grup dari agensi Cube Entertainment. So, gak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama datang dari Soojin, member girl group G-Idol yang hari ini diumumkan oleh agensinya resmi keluar dari G-Idol. Nih gua bacain isi pernyataan dari Cube Entertainment berdasarkan portal berita Kopamax di Instagram ya guys. Halo, ini Cube Entertainment. Pertama-tama kami menundukkan kepala untuk meminta maaf karena menimbulkan kekhawatiran atas kontroversi terkait artis kami, Soojin. Kami ingin memberitahu kalian bahwa mulai hari ini Soojin telah memutuskan untuk meninggalkan grup. Di masa depan G-Idol berencana untuk melanjutkan aktivitas mereka sebagai grup 5 member dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung G-Idol dengan upaya yang tidak berubah sehingga mereka dapat menunjukkan musik dan penampilan yang lebih mature. Terima kasih. Nah, jadi itulah isi pernyataan dari agensi Cube Entertainment guys. Menurut Cube Entertainment, Soojin yang memutuskan untuk meninggalkan grup G-Idol dan G-Idol akan tetap lanjut dengan 5 member. Nah, buat kalian yang nggak tahu, sebelum akhirnya diputuskan keluar, Soojin ini sempat terlibat kontroversi bullying dan kasusnya belum selesai sampai sekarang, belum ada kejelasannya. Tiba-tiba Soojin memutuskan untuk meninggalkan grup G-Idol. Nah, di sini gua mau berusaha menjelaskan ke kalian kronologinya dari awal Soojin ini tertuduh sampai tiba-tiba keluar dari G-Idol ini. Mari didengarkan baik-baik. Semua bermula pada tanggal 19 Februari 2021 di mana ada seorang netizen yang mengkomentari postingan tentang kekerasan di sekolah dan dia bilang sudah waktunya kasus kekerasan sekolah yang dilakukan Soojin G-Idol diketahui banyak orang. Nah, dari situ banyak sekali fans G-Idol yang minta kejelasan terhadap komentar dari orang tersebut. Dan orang tersebut akhirnya memposting di IG story-nya tentang apa yang dilakukan Soojin. Katanya dia, adeknya dibully oleh Soojin selama masa sekolah. Dan di instastory-nya dia bilang begini, Soojin biasanya mencuri seragam sekolah orang lain dan memeras uangnya. Ia juga mengatakan bahwa Soojin minum alkohol dan merokok sambil berjalan bersama para opanya dengan sepeda motor. Nah, sebelum ini ternyata netizen lain juga pernah mengunggah di postingan mengenai Soojin yang menuliskan Soojin berbau rokok setiap hari dan kamu minum alkohol dengan para opamu. Kepalamu selalu pusing dan sikap serta perilakumu dalam mengabaikan orang sangat mengejutkan. Ia juga mengatakan Soojin mengumpat pada teman-temannya dan tidak mengembalikan barang yang ia pinjam. Namun postingannya dia itu udah dihapus ketika itu. Buat yang nggak tahu, di Korea itu kalau anak sekolah naik motor itu terkesan atau dianggap sebagai anak bandel guys. Jadi Soojin itu dituduh membuli, nyuri seragam, ngerokok, minum alkohol, terus naik motor, terus sama opa-opanya gitu, main sama laki-laki lah, bahasanya seperti itu. Nah, setelah postingan itu viral, Cube Entertainment akhirnya merilis pernyataan resmi yang membantah Soojin G-Idol pernah membuli di sekolah. Ini pernyataan dari Cube Entertainment ya guys. Pertama, sebagai hasil verifikasi postingan online terkait Soojin, penulis komentar tersebut adalah kakak perempuan dari alumni SMP Soojin. Namun telah dipastikan bahwa isu kekerasan sekolah dan lain-lain yang diklaim oleh penulis komentar tersebut sama sekali tidak benar. Kami ingin agar para anggota yang saat ini bergerak maju selangkah demi selangkah dan melakukan yang terbaik untuk menggapai impian mereka agar tidak terluka lagi. Di masa mendatang, kami akan mengambil tuntutan pidana dan semua tindakan yang dapat dilakukan agensi kepada mereka yang telah mempublikasikan fakta palsu tanpa pandang bulu untuk tujuan jahat. Kami menegaskan bahwa kami tidak akan meringankan hukuman terhadap para pelaku yang akan menghadapi hukuman berat di masa depan. Nah, ketika ini Cube Entertainment itu sudah membuat komite perlindungan hak artis gitu yang kerjanya adalah nangkepin atau memproses orang-orang yang membuat atau memfitnah artis-artis mereka. Nah, sampai di situ kita yang ngikutin beritanya tentunya udah seneng gitu. Wah, ternyata itu semua palsu gitu. Cube berhasil gerak cepat dan membuktikan bahwa Soojin tidak membuli. Sampai keesokan harinya tanggal 22 Februari tiba-tiba ada sebuah berita yang menyebutkan bahwa aktris So Sin-e disebut sebagai korban bullying Soojin G-Idol.
Jadi ada seorang anonim yang mengungkapkan bahwa Sujin telah menghina dan memaki seseorang yang diduga aktris So Sin-e dengan kata-kata seperti bangku, dongku, dan apa yang harus dilakukan karena tidak memiliki ibu dan ayah serta bertengkar dengan teman lainnya. Kemudian di hari yang sama So Sin-e mengunggah postingan Instagram story dengan tulisan none of your excuse sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa dia adalah orang yang dimaksud dalam postingan. A kemudian berbicara dengan Sport Kyung Hang dan mengungkapkan bahwa Dong Seng-ku yang diintimidasi oleh Sujin berada di kelas yang sama dengan So Sin-e. Sujin juga menindas So Sin-e. Sebelumnya artis So Sin-e mengungkapkan kepada media di masa lalu bahwa dia diejek ketika dia tampil di High Kick Through the Roof. Sementara itu Cube Entertainment membantah tuduhan tersebut dan siap mengambil jalur hukum. Yap, setelah Cube Entertainment tadinya membantah, tiba-tiba kasus ini berlanjut lagi di mana ada seorang anonim yang menyebut bahwa aktris So Sin-e juga adalah korban bullying Sujin gitu. Dan ketika postingan itu keluar, aktris So Sin-e-nya justru bikin IG story yang bikin orang semakin bertanya-tanya nih, dia beneran dibully apa enggak? Di masa lalu di interview dia pernah bilang dia pernah dibully waktu membintangi sebuah drama. Dan setelah postingan terhadap aktris So Sin-e ini naik lagi, akhirnya Sujin mengakui bahwa dia dulu memang merokok saat masih sekolah, tapi membantah rumor kekerasan serta pencurian. Yap, Sujin merilis pernyataan guys. Isi pernyataannya adalah bahwa dia mengaku dulu dia memang sempat mencoba ngerokok waktu zaman sekolah karena penasaran, namanya dia waktu itu masih muda gitu. Tapi dia gak ngaku untuk yang mencuri seragam, dia gak ngaku ngebully, dia gak ngaku ngelakuin kekerasan gitu. Dia juga nggak ngaku kalau dia pernah naik motor atau main bareng opa-opanya. Dia tidak mengakui itu. Dia hanya mengakui dia memang pernah mencoba ngerokok waktu itu. Nah, jadi kasusnya berlanjut lagi nih guys. Dan setelah kasusnya jadi panas, Sujin akhirnya hiatus dari seluruh kegiatan G-Idol. Cube Entertainment yang mengumumkan soal ini. Dan Cube Entertainment juga menyatakan pihaknya masih terus mencari kebenaran tuduhan tersebut. Namun hingga kini pihaknya mengklaim masih tidak menemukan kecocokan antara cerita OP dengan keterangan dari orang-orang sekitar sekolah Sujin gitu. Nah, ini yang bikin jadi reward nih. Tadinya Cube Entertainment sudah membantah postingan tersebut, sudah membantah berita ini. Begitu naik lagi yang berita aktris So Sin-e, terus Sujinnya membantah dia ngerokok. Terus sekarang kasusnya berlanjut dengan ternyata Cube masih mencari kecocokan antara cerita si OP dengan keterangan-keterangan orang-orang yang pernah bersinggungan sama Sujin semasa sekolah. Dan setelah itu si OP dan adeknya ini dipertemukan dengan Sujin. Dan di situ Sujin mengaku tidak ingat pernah membuli. Temannya klaim pernah ada School Violence Committee. Ya intinya cerita antara Sujin dan OP ini tetap berbeda gitu. Dan Sujin tetap mengaku dia tidak ingat pernah ngebully gitu. Dan setelah pertemuan antara Sujin dengan si OP ini, muncul netizen-netizen lain yang buka suara terkait perlakuan Sujin di kala SMA. Ada yang mengatakan, aku dikabari Sujin adalah bos di sekolah. Aku kira dia adalah bos berdasarkan kecantikannya di pertemuan itu. Lalu ada juga netizen yang mengaku korban Sujin dan bercerita kala itu ada pengumuman keras melalui radio sekolah pemanggilan anak-anak yang bermasalah, termasuk Sujin ke salah satu ruang kelas. Aku ingat pemanggilan itu untuk informal School Violence Committee. Terus ada juga netizen yang mengomentari pernyataan pertama Sujin yang membantah dirinya pernah ngebully. Dia bilang, kau pasti yang paling tahu alasan tepatnya. Itu karena kau adalah seorang iljin. Iljin itu artinya adalah seorang pembuli guys. Ada juga yang bilang gini, aku dengan percaya diri mengatakan ini. Tidak ada yang menyebar rumor jahat dengan witch hunt kepadamu. Malah sebaliknya kaulah yang menyebut nama-nama orang dan menyebar rumor. Terus ada juga yang bilang, dulu kau membentuk grup dengan anggota 5 orang dan menciptakan rank di antaranya, peringkat di antaranya. Kau yang paling atas dan yang paling bawah adalah yang jadi bahan bully. Saat teman-teman yang lain menyapanya, kau selalu menghalangi. Nah, jadi setelah pertemuan antara Sujin dengan si OP ini malah muncul orang-orang yang mengaku pernah dibully Sujin atau orang-orang yang mengaku tentang Sujin ini memang pernah ngebully di masa lalu. Dan setelah itu Sujin kembali membantah. Dia membuat keterangan banyak sekali, membantah satu persatu hal-hal yang dituduhkan kepada dia. Sampai akhirnya aktris So Sin-e buka suara dan mengaku memang dibully oleh Sujin. Jadi aktris So Sin-e ini mengaku dia
dibully secara verbal oleh Sujin yang mengejeknya setiap kali bertemu di sekolah, guys. Dia juga mengatakan selama 2 tahun setiap hari berpapasan di jalan menuju sekolah, di kantin dan koridor saat jam istirahat. Aku mendapat umpatan dari orang yang disebutkan di media itu, si Sujin maksudnya. Dia mengatakan dia kan gak cantik, gimana bisa jadi artis. Dia cuman artis yang gak guna, karena itu dia dikucilkan. Apa yang dilihat guru sampai memberi perlakuan khusus kepadanya. Dia mengklaim tidak ingat. Bagi pelaku itu mungkin kejadian yang dengan mudah dilupakan, tapi bagiku itu adalah luka yang mendalam. Sosine juga mengatakan dia mengklaim tidak ingat pernah mengobrol denganku. Memang benar kami tidak pernah mengobrol karena dia membuliku secara sepihak. Aku menyesalkan sikapnya menyangkal kelakuan dan perkataan buruknya di belakangku. Meski aku tidak tahu dia punya saksi atau bukti apa, aku ingin bertanya apa ingatan yang sengaja dipilihnya itu bisa menutupi apa yang telah aku alami. Ia melanjutkan, jika ada dari kalian yang menjadi korban school bullying, segeralah meminta bantuan kepada orang sekitar. Aku pernah mencoba bertahan saja dan anggapan luka dan trauma akan berlalu begitu saja. Ternyata tidak begitu. Nah, jadi itulah pernyataan dari aktris Sosine ini. Aktris Sosine ini mengaku memang dia dibully oleh Sujin. Saat itu aktris Sosine sudah jadi aktris, sementara Sujin waktu itu belum debut gitu. Dan dia dihina-hina, dibully terus oleh Sujin. Katanya, ini artis apaan sih, jelek begitu kok bisa jadi artis, kok guru ngasih perlakuan spesial kayak gitu. Nah, setelah kejadian ini, nama Sujin semakin terpuruk nih guys. Karena yang ngomong bukan lagi cuman netizen-netizen yang nggak tahu bentuknya kayak apa, tapi merupakan seorang aktris yang udah speak up. Katanya dia juga dibully oleh Sujin. Dan setelah itu kasusnya bener-bener hilang. Tidak ada lagi berita kelanjutannya. Tidak ada lagi media yang nge-up kelanjutan berita Sujin ini. Apakah Sujin benar melakukan atau enggak. Sujin juga karena lagi vakum juga nggak ketahuan gitu. Berita yang muncul justru G-Idol yang comeback atau merilis lagu tanpa kehadiran Sujin atau tanpa Sujin ikut berpartisipasi di dalamnya. Dan Cube Entertainment pun seolah diam seribu bahasa, tidak merilis pernyataan apapun terkait Sujin ini. Sehingga banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya Sujin ini salah apa enggak? Kelanjutannya seperti apa? Sujin ini difitnah apa enggak? Untuk para fans G-Idol tentunya keinginan mereka adalah Sujin yang benar. Keinginan mereka adalah Sujin tidak salah dan tidak sampai kenapa-napa gitu, supaya grup tetap berjalan gitu. Makanya mereka menunggu pernyataan dari Cube, tapi Cube diam seribu bahasa. Tidak ada satupun pernyataan terkait Sujin ini lagi. Sampai tiba-tiba hari ini Sujin diumumkan keluar oleh agensi. Dan tentunya hal ini membuat seluruh K-popers fans G-Idol terutama sangat terkejut. Sampai di waktu gua membuat video ini, postingan tentang keluarnya Sujin dari G-Idol ini aja udah dikomentari 10.000 komentar guys, dengan like 89.000 lebih. Banyak sekali tentunya yang terpukul karena G-Idol adalah salah satu grup yang paling famous sekarang, salah satu grup yang paling apa ya bahasanya, ujung tombaknya Gen 4 gitu, salah satu grup yang paling banyak disukai lah oleh K-popers sekarang gitu. Tiba-tiba membernya keluar begitu saja tanpa ada kejelasan yang jelas. Pernyataan dari Cube juga sama sekali tidak menolong kita gitu, hanya mengumumkan bahwa si Sujin ini keluar tanpa mengumumkan apa hasil investigasi, apa hasil dari kasusnya Sujin ini, apakah dia benar membuli atau enggak gitu. Kenapa main keluar aja? Dan di sini Cube Entertainment-nya yang bilang bahwa Sujin yang memutuskan untuk keluar, bukan mereka yang keluarin gitu. Kalian percayanya yang mana? Sujin emang memutuskan untuk keluar atau Sujin yang dikeluarkan gitu? Nah, jadi hal ini tentunya membuat banyak orang bertanya-tanya. Sujin ini juga sedang trending di Twitter saat gua membuat video ini, dan juga banyak yang kecewa terhadap Cube Entertainment. Gua baca tweet-tweetnya, dan hal ini tentunya menyambung dengan berita beberapa hari sebelumnya. Jadi beberapa hari sebelumnya ada berita nih, gua kutip dari portal berita Pancake di Instagram yang berjudul "Sudah tidak ada aktivitas di masa depan, Eugene ungkap CLC pada dasarnya sudah bubar". Nah, jadi guys, ada salah satu anggota dari girl group CLC yang bernama Eugene yang sedang mengikuti acara Mnet Girls Planet 999 gitu. Buat yang nggak tahu, CLC ini adalah sister group atau seniornya G-Idol di Cube Entertainment. Mereka debut sebelum Cube Entertainment. Mungkin beberapa dari kalian tahu membernya yang bernama Son. Son itu adalah member asal Thailand yang merupakan teman dari Lisa Blackpink gitu. Nah, CLC ini udah debut jauh lebih dulu, dan dulu sempat terkenal, apalagi waktu mereka ngeluarin lagu Hobgoblin. Ingat banget gua, sampai mereka disebut The Next 4 Minutes saat itu. Nah, tiba-tiba
terakhir comeback mereka tahun 2019, tiba-tiba tahun ini membernya yang bernama Eugene ikut acara Mnet ini, dan dia bilang bahwa label kami mengatakan tim kami tidak akan memiliki aktivitas lagi. Aku benar-benar memberikan segalanya untuk CLC. Konsep kami adalah terutama gaya gadis yang tangguh, jadi aku merasa seperti tidak terlihat di atas panggung. Aku masih ingin bernyanyi melalui acara ini. Aku ingin memamerkan pesona dan sisi berbeda dari diriku. Aku tahu aku bisa melakukannya. Nah, mendengar pernyataan dari si Eugene ini kaget dong banyak orang, karena CLC ini adalah grup yang bagus, grup yang anggotanya juga berbakat. Mereka tuh lagu-lagunya sempat bagus-bagus dan sempat terkenal juga dari tahun 2016, gue lupa 2016 sampai 2017 sampai 2019 itu gitu. Terus gak ada kabar, gak ada pengumuman bubar, gak ada apapun gitu. Sedangkan membernya yang Sorn masih aktif sebagai YouTuber, dia nge-YouTube. Gue kan ngikutin YouTube Divepod Studios gitu. Dia masih ikut podcast sama JD6, sama Alexa gitu. Gue pikir grupnya masih ada, tiba-tiba si Eugene ini bilang bahwa labelnya mengatakan bahwa grupnya tidak akan ada aktivitas lagi di masa depan. Alias CLC ini bisa dibilang sudah dibubarkan gitu, dibubarkan secara sepihak tanpa ada pengumuman secara jelas gitu. Dan tentunya hal ini lagi-lagi membuat banyak orang mempertanyakan Cube Entertainment-nya sendiri. Bagaimana cara kerja agensi ini? Kenapa bisa seperti ini? CLC tiba-tiba bubar, orang-orang taunya justru dari acara survival show, dari membernya sendiri yang tiba-tiba ikut acara itu, dan sekarang Sujin tanpa kejelasan tentang kasusnya, tanpa ada konfirmasi kasusnya itu seperti apa penyelesaiannya, tiba-tiba diumumkan keluar dari G-Idol. Nah guys, jadi itulah yang ingin gua bahas di video kali ini. Gimana menurut kalian terhadap berita ini? Gimana menurut kalian terhadap Sujin yang tiba-tiba diumumkan keluar dari G-Idol tanpa ada kejelasan terhadap kasusnya? Dan gimana pendapat kalian juga terhadap grup CLC yang katanya bubar, justru kita tahu dari membernya yang ikut survival show? Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komen, oke? Nah, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.